Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang akan kita bahas adalah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah percaya atau membenarkan. Iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan atau diucapkan secara lisan dan direalisasikan atau dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini wujud keberadaan Allah yang Maha Suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rabb yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu pemiliknya. Pembuktian keberadaan Allah pertama yaitu dalil akli, artinya dapat dijangkau akal. Kedua, dalil nakli, artinya dalil yang ada di dalam Al-Quran. Dalil akli, suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contohnya, keteraturan alam semesta. Kedua, dalil nakli, suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dalil nakli itu berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nama Allah muncul di alam semesta. Berikut beberapa contoh. Allah. Perhatikan titik tengah pada kalimat Allah selama 10 detik, lalu alihkan pandangan ke tembok. Itulah keajaiban lafal Allah. Tangan kiri, ranting batu, ranting sisi awan, bumi, pohon, peta. Selanjutnya yaitu dalil nakli. Surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musahharatin bi amrihi. Ala lahul halaq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Kedua, surat Al-Hasyr ayat 30. Inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam.
Kemudian selanjutnya Asmaul Husna. Artinya nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim, artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh Allah diketahui oleh Allah. Bahkan, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Allah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang harus kita lakukan, kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Yang kedua yaitu Al-Khabir, artinya maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaannya yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang harus kita lakukan, pertama, hendaknya kita harus waspada dan teliti terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kedua, kita harus waspada, cermat, dan teliti dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lain. Ketiga, orang yang teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Kemudian selanjutnya, As-Sami, artinya maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Perilaku yang harus kita lakukan, harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dengan sikap dan bahasa yang santun. Kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Ketiga, berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Selanjutnya yaitu Al-Bashir atau maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta
ini dipantau oleh Allah. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui, melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang harus kita lakukan, pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kedua, pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Ketiga, introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Pembahasan yang terakhir, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah. Kedua, hati menjadi tenang, tidak gelisah. Ketiga, dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Ketiga, sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah. Keempat, kelima, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya, sebagai penyesuaian diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Selanjutnya, dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Nah, itu alhamdulillahirabbil alamin. Segera kalian rangkum, ditulis, dicatat materi tersebut. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.